Halo sahabat Avicenna, balik lagi sama aku, Rari. Nah, kali ini kita akan membahas perkutuan. Nah, kalau perkutuan ini, sampai spiko ya, perkutuan ini di Indonesia sih sebenarnya yang paling sering keluar UKM PPD itu skabia sama pedikulosis. Nah, tapi di klinik biasanya kita bisa menemui ini nih, kutu lokal, namanya gurem. Nah, gurem itu apa? Sebenarnya gurem nggak lokal juga sih, di luar negeri juga ada. Nah, mari kita cek ya gurem itu apa. Mari kita belajar bersama gitu. Bentar ya. Next. Nah, ini dia si gurem. Nah, nama penyakit gurem itu adalah si ini, gammasoidosis. Nah, ini adalah kutu burung sebenarnya. Kutu yang hidupnya sebenarnya di burung. Kenapa dia di burung? Karena siklus hidupnya dapat diteruskan hanya jika vektornya di burung. Jadi dia bisa hidup cuma di burung. Dia memakan darah burung, hidup di sana, bertelur di sana, dan menjadi dewasa. Nah, kalau di Jawa, nama lainnya adalah gurem nih, buat yang belum tahu. Kadang pasien-pasien justru lebih tahu nih soal gurem ya. Dia nama spesiesnya adalah Ornithonisus bursa dengan famili Macronisidae. Nah, sebenarnya kalau mamanya ada penyakit-penyakit baru gini yang ada di lokal, kita yang penting punya basicnya. Basic ketika kita tahu si kutu ini bisa hidup di dalam tubuh manusia atau tidak, berapa lama bisa ada di dalam tubuh manusia, seperti skabies mungkin ya, dia kan bisa tuh membuat lorong-lorong di kulit gitu. Sedangkan kalau si gurem ini enggak, dia enggak bisa bertahan lebih dari 3-4 hari di dalam tubuh manusia. Nah, makanya terapinya itu adalah terapi simptomatis. Nah, kalau untuk pencegahannya gimana? Bisa kita cegah, tapi jarang sih dipakai ya. Yang penting untuk pencegahannya itu ketika kita punya ayam atau unggas atau burung yang sedang bertelur, nah itu adalah saatnya kita bersih-bersih rumah dan bersih-bersih pakaian. Kalau mau ke tempat unggasnya, kita harus memakai sarung tangan dan juga memakai pelindung lainnya. Setelah bersentuhan dengan mereka, kita harus langsung mandi. Nah, apabila kita sudah memiliki anggota keluarga yang sudah terserang gurem ini, kita harus berhati-hati karena dia bisa, sebenarnya nggak bisa menular antar orang sih, tapi dia bisa mencolot, meloncat ya ke tubuh kita. Nah, dia bisa menggigit kita, tapi dia memang tidak bisa bertahan lama. Nah, tapi kan tetap aja kita udah digigit ya, dimakan dan dijilat gitu. Makanya kita gatel-gatel. Nah, makanya kalau mamanya sudah ada yang terkena, langsung bersihkan semua perabot dan juga dinding, biasanya dipel, kemudian semua sarung bantal, guling, semuanya dicuci, dan semua baju yang tadi dipakai juga harus dicuci. Udah sih gitu aja untuk pencegahan penularannya. Tapi sebenarnya untuk penularannya lebih ke dari unggas ke manusia. Nah, kalau ke manusia selama ini sih belum ada ya literatur yang menyebutkannya. Untuk obatnya, kita nggak perlu obat khusus, nggak perlu seperti kutu-kutu yang lain. Kita harus memakai pestisida gitu ya, pestisida yang membunuh kutu. Nah, kita cuma perlu menggunakan anti-itch cream atau kalau biasanya sih kita pakai krim atau bedak yang punya mentol, yang punya efek anti-pruritus. Atau dengan obat untuk mengurangi iritasi. Itu aja sudah cukup, tidak perlu menggunakan pestisida. Nah, yang biasanya dirasakan itu adalah adanya bentol-bentol. Sebenarnya diferensial diagnosisnya itu kayak dermatitis venenata. Jadi yang masih aktif, biasanya dia membentuk linear gini. Ini ada papul merah, papul merah, papul merah. Tapi di sekitarnya juga tersebar diskret papul-papulnya. Nah, seperti yang kita sudah tadi bahas ya, dia tidak memerlukan obat yang khusus. Cuman perlu untuk menghilangkan iritasi dan bersih-bersih aja. Yang harus dilakukan adalah membasmi sarang burung dan cuci semua pakaian dan tempat tinggal. Nah, mungkin untuk si gammasoidosis ini cukup. Kita langsung lanjut ke yang selanjutnya ya. Oke, kita next dulu.
Nah, yang kedua, nah ini pasti semua orang sudah pernah, hampir semua orang pernah menemui gitu ya, skabies. Nih, skabies ini disebabkan oleh kutu juga. Nah, kutunya adalah Sarcoptes scabiei varrominis. Nah, yang paling sering kita temuin itu adalah maksudnya kita mendiagnosis biasanya kita dari gejala kardinalnya atau gejala presumtif. Nah, ada 3 nih, ada triasnya. Nah, yang pertama adalah adanya lesi kulit atau kunikulus dan ujung papul atau vesikel. Dapat juga sampai timbul pustul atau nodul. Predileksinya itu khas, ada pada daerah-daerah dengan stratum korneum yang tipis. Contohnya apa? Sela-sela jari, di kemaluan, sela-sela jari kaki, gitu ya, di lutut, lipat-lipat. Nah. Kemudian ada pruritus nocturnal. Pruritus gatal-gatal, nocturnal malam hari. Jadi dia gatel tapi malam-malam gitu. Terus yang ketiga, sebenarnya bukan malam-malam doang sih, mungkin siang juga gatel, tapi kalau malam lebih terasa karena waktunya istirahat dan nggak beraktivitas kan. Nah kemudian dan itu adalah waktu di mana si Sarcoptes scabiei varrominis ini menjadi aktif gitu. Nah, yang ketiga itu terdapat riwayat sakit serupa dalam satu rumah atau kontak. Nah, paling sering nih kalau di klinik ya, mungkin kita akan menemui anak-anak dari pondok pesantren. Nah, tangan-tangannya atau kakinya pada gatal-gatal, terus datangnya gerombolan gitu. Nah, untuk pemeriksaannya sebenarnya ada banyak. Nah, di sini cuma aku tulis 3 aja ya. Nah, ini burrowing test, jadi nanti ada tinta kita masukin di satu burrow, nanti kita lihat dia apakah membentuk lorong, kita lihat ya, nanti kita sinari gitu. Kemudian bisa juga dengan skin scraping. Nah, skin scraping ini kita membuat kerokan, terus nanti kita lihat di bawah mikroskop. Dermoskopi, taulah ya, dilihat dengan dermoskop. Kemudian bisa juga dengan tetracycline test. Tetracycline test itu kita nanti menggunakan tetracycline. Nah, terus kita bersihkan, terus kita lihat, kayak gitu. Prinsipnya sama sih, gimana caranya kita bisa tahu ada buro-buro ini karena ini khas kan pada Sarcoptes scabiei, atau ketika kita bisa menemukan si kutu ini, si Sarcoptes scabiei varrominis gitu. Nah, kemudian untuk obatnya sih sebenarnya ini ada 4, tapi kita harus tahu kapan dikasihnya ya. Pertama kita harus tahu yang memakainya setiap 8 jam. Nah, setiap 8 jam ini karena dia bisa membunuh seluruh stadium. Cara makainya 8 jam dipakai, diolesin di tubuh, nanti pagi-pagi dicuci. Terus kalau mamanya belum membaik secara signifikan, kita bisa mengulang lagi per 1 minggu. 2 nih, ada permetrin 5%, kita harus mengingat ya persenannya. Dan gamexan atau linden. Nah, gamexan ini cuma 1%. Kita juga harus ingat kontraindikasinya. Kontraindikasi untuk permetrin itu pada anak usia kurang dari 2 bulan. Berarti bayi ya, kurang dari 2 bulan itu nggak boleh. Neonatus nggak boleh. Nah, kalau gamexan itu lebih tua juga nggak boleh. Jadi kurang dari 6 tahun itu nggak boleh. Orang hamil juga nggak boleh karena dia bersifat neurotoksik dan teratogenik. Nah, yang lain yang bisa membunuh seluruh stadium, tapi penggunaan lebih sulit karena dia harus dipakai selama 3 kali 24 jam, jadi 3 hari. Selama 3 hari itu enggak dicuci, itu ada emulsi benzil benzoas, 10-20%. Ini juga bisa ya dipakai, tapi ya memang dia seluruh stadium bisa, tapi ya memang lama. Jadi kan risih gitu. Kemudian yang terakhir adalah sulfur precipitatum 5-10%. Nah, sulfur precipitatum ini tidak efektif untuk telur. Udah gitu, memakainya juga ribet, 3 kali 24 jam juga, sama kayak emulsi benzil benzoas. Jadi kalau mamanya emang gak ada kontraindikasi, daripada pakai sulfur precipitatum, yang mending pakai emulsi benzil benzoas. Kalau ada, gitu. Nah, untuk skabies, cukup, kita next dulu. Ini yang terakhir ya, kita akan membahas tentang si pedikulosis. Pedikulosis dulu waktu SD mungkin banyak nggak yang pada sering kutuan? Mungkin temennya ya, mungkin temennya. Kalau sekarang mah mungkin udah jarang, tapi ya masih ada.
Nah, pedikulosis ini ada beberapa jenis ya. Ada yang dia di kemaluan, ada yang dia di kepala. Untuk siklus hidupnya sih mirip ya. Nih, jadi dia dari telur, terus netes jadi nimfa, terus jadi kutu dewasa, terus dia kan masih butuh makan, jadi dia ngisep darah kita, terus ninggalin liurnya, terus kopulasi lagi, nikah kan dia kawin, bertelur lagi, gitu aja terus sampai jadi pekarangan pedikulosis ya, kepala yang ada rambutnya itu. Nah, ini disebabkan oleh kalau yang di kepala itu karena pediculus humanus capitis. Nah, untuk nit atau egg itu dia akan menetas dalam 8 hari yang akan menetaskan nimfa. Jadi yang masih muda kemudian akan menjadi dewasa. Transmisinya itu bisa dari direct contact. Jadi biasanya dulu kalau main SD mungkin ini ya, ih kamu kutuan enggak? Kalau kutuan dia nggak ditemenin karena nanti bisa nularin gitu kali ya, gitu. Tapi si kutu ini sebenarnya nggak bisa lompat atau terbang atau tidak bisa pindah dari hewan kepada manusia. Jadi ya udah kontak langsung aja. Mungkin kita lagi main rambut-rambutan, jambak-jambakan, terus rambut kita saling tergoyang dan tergeser gitu ya. Gitu. Terus khasnya apa? Nah, ini yang paling sering keluar ya. Khasnya itu adalah sky blue spot. Sky blue spot atau macula cerulae. Ini yang paling sering ya, macula cerulae. Nah, ini jadi dia itu kayak di kulit ada bentolan warna merah, terus di sekitarnya ada biru-birunya. Nah, ini macula cerulae. Atau kalau umpamanya yang di pubis, dia dapat ditemukan bercak hitam pada pakaian dalam kita. Bukan kita, maksudnya orang yang terinfeksi gitu ya. Jadi ada black dot namanya. Nah, ini adalah gambaran untuk sky blue spot atau macula cerulae-nya. Nah, untuk tata laksananya ini lebih gampang ya ngapalinnya daripada untuk skabies. Nah, tata laksananya sama, bisa memakai permetrin. Ingat, dia makanya yang krim 1%. Nah, ini lebih singkat, cuma 2 jam, terus habis itu bisa dibilas. Alternatifnya, kalau nggak ada permetrin, kita bisa menggunakan malathion atau malathion itu 0,5%, memakai lotion semalaman. Jadi mirip-mirip lah sama permetrin 5% kalau di skabies. Atau bisa memakai gamexan 1%, itu selama 12 jam. Nah, udah selesai deh. Untuk kutu sebenarnya cuma itu aja. Nah, yang perlu kita pikirkan, kutu itu kan banyak ya. Tadi aja tiba-tiba ada kutu ayam yang kalau mamanya kita lagi jaga klinik belum pernah baca. Nah, yang penting kita tahu nanti bisa searching gitu ya, siklus hidupnya seperti apa, apakah dia bisa ke kulit. Kalau mamanya di internet nggak ada tata laksananya, kita yang penting bisa melogika, yang penting dia nggak ngerasa gatel, terus gimana caranya radangnya cepet hilang, yang penting gitu-gitu aja. Udah sih untuk si pedikulus, si kutu ya, untuk kutu cukup sekian. Nah, nanti mungkin kalau mamanya ada tambahan atau revisi atau mau nambahin lagi atau mau usul, Kak bahas ini dong, boleh ya langsung komen di bawah gitu. Nah, mungkin untuk sekian untuk saat ini. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.